Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4 dari kelas 12 IPS 2. Hari ini akan mempresentasikan mengenai Kabinet Ali Sastro Hamijojo pertama. Kelompok kami beranggotakan Alisa Safina absen 2, Keze Audrey absen 15, Nisa Harawisa absen 27, Diva Syakira absen 8, dan Kanaya absen 16. Biografi Ali Sastro Hamijojo. Beliau lahir di Grabak, Magelang pada tanggal 21 Mei 1903 dan meninggal di Jakarta 13 Maret 1976. Beliau merupakan tokoh politik, pemerintah, dan nasionalis Indonesia. Beliau memperoleh gelar sarjana hukum dari Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1927. Beliau merupakan Perdana Menteri Indonesia ke-8 yang menjabat 2 kali pada periode 1953 hingga 1955 dan 1956 hingga 1957. Latar belakang. Pada tahun 1950 sampai 1959, Indonesia dikenal dengan demokrasi liberal atau demokrasi parlementer, yaitu kabinet bertanggung jawab kepada parlemen suatu majelis atau Dewan Perwakilan Rakyat. Pergantian parlemen di Indonesia disebabkan adanya mosi tidak percaya dari partai oposisi. Akibatnya, program-program yang dirancang oleh setiap partai tidak terlaksana dengan baik. Pembentukan Kabinet Ali Sastro Hamijojo I. Perdana Menteri Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden sebagai akibat dari peristiwa Tanjung Morawa. Dengan demikian, Kabinet dinyatakan dimisioner. Menjabat Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Didesak oleh Ketua Umum PNI Sidik Djoyo Soekarto, akhirnya Ali Sastro Hamijojo mau menduduki jabatan Perdana Menteri. Akhirnya pada tanggal 30 Juli 1953 terbentuk program kerja Kabinet Ali. Program kerja Kabinet Ali. Pertama, menjaga keamanan. Pada masa kabinet sebelumnya telah terjadi berbagai goncangan keamanan. Saat itu, Kabinet Ali mengerahkan pasukan untuk meredam pemberontakan dari kota-kota yang penting. 2. Menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kabinet Ali berupaya untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Upaya yang dilakukan dengan menekan terhadap perekonomian dan memberi dorongan kepada pengusaha pribumi atau yang sering dikenal dengan ekonomi Alibaba. Ketiga, menyelenggarakan pemilu. Kelanjutan dari kabinet sebelumnya, Kabinet Ali menyanggupi penyelenggaraan pemilu. Hal ini membuat berbagai kampanye yang diadakan menjadi meningkat. Yang keempat, pembebasan Irian Barat secepatnya. Pada Agustus 1954, Kabinet Ali memuat usul mengenai penghapusan Uni Belanda Indonesia dan beberapa penyesuaian atas hasil KMB. Namun hal ini tidak mencapai kemajuan. Adanya masalah pembebasan Irian yang tidak memuat hasil membuat Kabinet Ali saat itu mengajukan masalah ini ke PBB. Dan dalam bulan yang sama, pengaduan tersebut tidak diterima. Yang kelima, melaksanakan politik bebas aktif. Pada masa Kabinet Ali ini menetapkan Indonesia untuk menjalankan politik bebas aktif. Adapun bebas di sini terwujud dengan sifat tidak memihak Indonesia terhadap pertikaian dunia. Yang keenam, menyelesaikan pertikaian politik. Pada tahun 1950 sampai 1959, keadaan politik di Indonesia sangat tidak stabil. Perpecahan terjadi di kalangan elit politik. Tahta, jabatan, dan kekuasaan membuat Indonesia semakin terpuruk dalam kehidupan bernegara. Tidak hanya pada dunia politik, tapi juga di kalangan militer dan sebagainya terjadi kesenjangan yang tidak layak. Dan pada bulan Januari, Hamengkubuwono IX mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pertahanan. Hal ini adalah wujud dari adanya pertikaian politik. Pada masa Kabinet Ali, masalah demikian merupakan bagian dari kegiatan kerja kabinet. Masalah yang dihadapi pada Kabinet Ali Sastro Hamijojo. Yang
Yang pertama, pemberontakan DITII. Seperti pemberontakan DITII Kartosuwirjo di Jawa Barat. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ini disebut berasal dari Jawa Barat dan kemudian menyebar ke daerah lain. Adapun pemimpinnya adalah Kartosuwirjo. Lalu, DITI Kahar Muzakar di Sulawesi. Pada Januari 1952, Kahar Muzakar menyatakan Sulawesi Selatan merupakan wilayah dari kepemimpinan Kartosuwirjo. Namun pada akhirnya, Kahar Muzakar ini berhasil ditembak oleh tentara dari divisi Siliwangi. Lalu juga ada DITI di Jawa Tengah. Pemberontakan ini dipimpin oleh Amir Fatah dan Mahmud Abdul Rahman pada tahun 1954. Pemberontakan ini berhasil ditundukkan oleh TNI. Lalu yang kedua, persoalan dalam negeri dan luar negeri. Misalnya, persiapan pemilihan umum yang saat itu direncanakan pada pertengahan Mei 1955 mengalami kegagalan. Lalu yang terakhir, konflik dengan TNI AD dalam persoalan pengangkatan seorang kepala staf. Prestasi yang dicapai oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Yang pertama adalah sukses melaksanakan KAA. KAA atau Konferensi Asia Afrika merupakan pertemuan antar negara yang baru saja merdeka. Konferensi Asia Afrika dilaksanakan pada 18 hingga 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Pada saat itu Indonesia memiliki tujuan yaitu mempromosikan kerjasama ekonomi, kebudayaan, dan merangkul saudara Asia Afrika untuk melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Hal itu menunjukkan kemenangan bagi pemerintah Ali ketika terdapat 29 negara yang menghadiri konferensi tersebut. Yang kedua adalah menjalin kerjasama dengan RRC. Pada masa itu, RRC atau Republik Rakyat Cina melupakan permusuhan dengan negara-negara Asia yang non-komunis dan netral. Pada tahun 1953, Republik Indonesia mengirim 2 duta besarnya ke Cina, di mana pada Desember, Ali menandatangani persetujuan perdagangan antar Cina dan Indonesia yang pertama. Dan yang terakhir adalah sukses membuat panitia pemilu. Tugas utama dari pemerintahan ini adalah menyelenggarakan pemilu. Walaupun kabinet ini gagal melaksanakan, namun kabinet ini berhasil membuat panitia pemilu yang digunakan dalam kabinet Burhanuddin. Kemunduran Kabinet Ali Sastroamidjojo pertama. Alasan turunnya jabatan Ali yaitu yang pertama, tidak dapat menuntaskan pergolakan yang terjadi di daerah atau DITII. Yang kedua, tingkat korupsi yang memuncak. Yang ketiga, masalah irian yang tidak selesai. Yang keempat, pemilu yang tidak terlaksana. Dan yang kelima, skandal korupsi sendiri ada di tubuh PNI. Demikian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.